Dan pertanyaannya begini, saya lihat di sini ada mafia sholawat, ada macam-macam penggemarnya. Ada mafia sholawat, ada seker mania, iya. Ada dancuk mania, macam-macam lah pokoknya. Nah, terus agak kelihatan aneh, tapi suka. Semangatnya bersolawat luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Saya juga ikut semangat. Oh, terus? Nah ini yang ikut pengajian ini saya lihat itu pakai kaos hitam, lengan pendek, pakai sarung. Ada yang ngerokok nggak pakai kopiah. Oh, ada yang sarungan, ada yang pakai kaos. Itu bahkan Iya. ada yang nggak pakai sempak juga ada itu. Nah, terus kenapa? Kanan Kenapa? kiri itu seperti itu. Saya lihat Pertanyaannya apa? anak-anak. Ini perlu dirubah apa tidak? Perlu dirubah apa tidak? Iya, Oke. agar sedikit apa ya Pak? Bu Neneng, orang pakai sarung, pakai kaos, itu perlu dirubah apa tidak? Nyo, cangkemmu tak bayar 200.000. Alhamdulillah barokallah. Langsung saya jawab, nanti habis ini mas-masnya. Itu ada yang rokok, ada yang kaosan, ada yang sarungan, ada yang celana cekak, macam-macam. Perlu dirubah apa enggak? Saya jawab, enggak usah dirubah. Tampil apa adanya. Saya lebih senang Anda itu menjadi diri sendiri, enggak harus menjadi orang lain. Betul? Toh kemudian dikatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat gambarmu, tidak melihat apa? Jasadmu, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatanmu. Loh. Pakai sarung nggak ada masalah, kamu pakai celana nggak ada masalah. Itu hanya tampilan luar, betul? Bahkan kalau saya ngaji bersama mbak-mbak prostitusi, saya sampaikan cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Sampai rung delok meneh mbak, kalau ngaji saya ke daerah Jawa Timur di Surabaya, tepatnya di Gang Doli, yang ngaji panitianya semuanya bertato. Itu tatonya cuma emping, panu. Kalau jamaah saya di Surabaya tatoannya masya Allah seluruh tubuh. Mereka saya ajak umroh pakai kain ihram bertato. Sampai polisi Arab geleng-geleng. Ini apa? Saya jawab batik alami. Di Surabaya saya punya jamaah gendut gede, perutnya besar. Begitu dibuka tatonya beduk. Oh, kui tato beduk le. Enggih Gus, tutu endi ngisore. Maka saya bilang sama kalian, tetaplah tampil apa adanya, menjadi diri kalian sendiri. Yang penting auratnya ditutup. Gus Miftah ini mbak, gaulnya kayak gini, nggak pernah ngerokok. Saya itu dianggap kiai gaul nyentrik, ngerokok saja saya enggak. Coba saya mau tanya sama mbak-mbaknya, mbak kalau anda cari suami, pilih yang ngerokok apa enggak? Enggak, Gus Miftah. Kenapa kamu pilih bukan perokok? Jelas jantungnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Tapi saya nggak pernah membenci orang yang ngerokok. Soalnya apa? Wong cangkem dewe. Nah, jadi kalau saya ditanya perlu dirubah apa enggak? Enggak. Saya nggak butuh diversity. Saya nggak butuh semuanya disama-samakan. Orang pakai belangkon silakan, pakai kopiah silakan. Pakai sarung silakan, pakai kado jin, setan, demit, iblis silahkan. Itu pilihan. Sekali lagi ya, be yourself, jadilah diri kamu sendiri, jangan jadi orang lain. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Makasih Bu Nining, yang cowok. Aduh. Singkat, padat, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namamu siapa? Nama saya Nur Rahmat, saking Desa Senenan. Namanya siapa? Nur Rahmat. Normal. Nur Rahmat. Oh, Nur Rahmat. Dari Senenan, tahunan Jepara. Kalau badhe tanglet Gus Miftah, Tanya bahwasanya di zaman sekarang atau zaman milenial ini, gua ngomong di zaman sekarang itu banyak aplikasi atau ya semacam aplikasi seperti itu semakin bermunculan, dan di situ
banyak yang seperti menyalahgunakan seperti itu. Misal mengupload yang auratnya seperti itu. Lah, apa tanggapan Gus Miftah atau apa hukumnya kalau kita mengupload ceramah-ceramah dari siapa saja dengan niat untuk menebarkan agama, dan itu dihukumi apa? Ya. Terima kasih. Terima kasih Nur Rahmat. Pertanyaannya bagus, nggak cuma 200.000, saya kasih 250.000. Satu, dua, nikah. Nah, kamu udah nikah belum? Kamu jomblo? Ingat, single itu prinsip, jomblo itu nasib. Salaman barang. Kamu kan belum cebok. Saya pengen Anda baca ayat Yasin, ayat dalam surat Yasin ini bersama-sama. Wajah amin aqsal madinati rajuli yas'a qala ya qaumi tabiul mursalin. Coba lihat. Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki. Dalam tafsir nggak pernah disebutkan nama laki-laki ini siapa. Tapi ada yang mengatakan namanya adalah Habib Surah An-Najjar. Dia pekerjaannya cuman tukang tebang kayu. Tapi Anda tahu, ketika Habib Surah An-Najjar ini mati, itu ditangisi oleh malaikat. Alam langit bergemuruh, malaikat menangis. Pertanyaannya, kenapa dia ditangisi oleh malaikat? Apa yang dilakukan oleh Habib Surah An-Najjar? Ternyata satu hal. Habib Surah An-Najjar itu adalah orang yang paling seneng ngajak orang lain untuk mengikuti majelis taklim dan pengajian. Qala ya qaumi tabiul mursalin. Jadi kalau ada nabi sedang ceramah, Habib Surah ini ajak-ajak orang lain untuk menghadiri ceramahnya. Dalam konteks hari ini, kamu bisa menjadi Habib Surah An-Najjar. Caranya bagaimana? Gunakan HP-mu untuk mengamplifikasi, mensiarkan pengajian para kiai-kiai. Lah kowe duwe HP sing mau delok mung Maria Ozawa. Coba kalau ada ceramah siapa dari Kiai Said, kamu posting. Ceramah dari Gus Koyum, kamu posting. Di repost ulang. Dari Gus Baha, kamu posting. Coba Anda lihat. Ustadz NO hari ini mohon maaf, yang mempunyai follower lebih dari 1 juta itu nggak banyak, Pak. Sementara kelompok pembenci Ahlussunnah itu rata-rata followernya jutaan, Pak. Follower saya itu di kalangan Ustadz NO paling banyak, hampir 2 juta. Jadi kalau dulu orang bilang ini dai 1 juta umat, nggak ada ukurannya. Ukurannya kalau pengajian cuma dihadiri oleh ribuan orang. Hari ini Pak ada ukurannya. Dai 1 juta umat bisa dilihat dari apa? Dari followernya. Saatnya kita bersaing dengan mereka. Caranya bagaimana? Memfollow Ustadz Ahlussunnah. Kemudian apa? Menduplikasi pengajian-pengajiannya, merepost ulang. Maka Gus Miftah sering bilang apa? Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Kalau kamu punya HP mau lebay-lebayan toh, mancing, posting. Saya ngarepin delok kukumu sopo. Maka jadilah Habib Surah An-Najjar. Caranya bagaimana? Dengan memposting pengajian-pengajian para kiai. Insya Allah uripmu berkah, nyomat pakai bonus jero. Umurmu piro? 24 koremu tua banget. Mbak selanjutnya. Hai adik berjilbab coklat. Dia namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Nabila. Bikin ngomong apa kamu? Nama saya Alicia Nabila. Eliza. Alicia. Nabila. Alicia Nabila. Yeah. Kamu tahu kenapa saya tanya nama komplek kamu? Yeah. Supaya besok ketika di penghulu aku udah hafal. Kenapa Alicia? Alicia. Kenapa Gus Fahmi ini maksudnya penggemarnya banyak anak remaja-remaja milenial? Siapa? Gus Miftah kok Gus Fahmi. Cie. Kamu grogi ya? Nanti tolong Alicia pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Ya. Aduh. Tremor. Kenapa penggemarnya Gus Miftah?
banyak anak-anak remaja, anak milenial. Tanyakan sama mereka. Kenapa kamu tanya saya? Jadi begini Mbak. Iya. Jadi begini, orang itu kan punya passion masing-masing. Punya passion masing-masing. Kenapa saya suka dengan anak-anak muda? Karena mereka punya masa depan yang luar biasa. Maka saya sering mengatakan, wahai para pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan pemuda. Wow. Kalau dulu, kenapa saya pengen ngaji sama anak-anak muda, Bib? Kalau dulu Bung Karno bilang, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Coba sekarang beda, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Bas. Itu kewajiban kita untuk membersamai mereka. Bahkan orang yang dianggap banyak dosa ahli maksiat, itu saya bersamai. Kemarin saya ketemu dengan Mas Anji, Dunia Manji. Dia baru keluar dari penjara gara-gara narkoba. Saya bilang sama orang yang menghina dia, kalau kamu duduk bersama ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai masa depan yang lebih indah baginya. Caranya begitu. Jangan kamu hina orangnya. Semua orang itu punya masalah. Tapi ingat, orang baik dan orang jelek bedanya tipis. Bedanya apa? Orang baik pernah berbuat jelek dan orang jelek pasti pernah berbuat baik. Maka saya sering mengatakan, bisa jadi dosamu lebih besar daripada kapal, tapi ingatlah ampunan dari Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Wow. Mudah-mudahan Mbak Alisa dapat jodoh yang baik, amin. Kamu minta uang berapa? Oh, tak kasih yang banyak, mas kawin ya. Iya. Makasih ya Mbak Alis ya. Selanjutnya, iki wong tuwa yo ngopo melu takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Albera dari Siapa? Mijen Demak. Albara. Ya. Gini Gus, jenengan ini kan sering melalang buana ke diskotik dan lain sebagainya, ya toh, pengajian dan sebagainya. Kan aku londre. Nah, kok berani itu loh. Panjenengan kok berani gitu loh. Apa memang panjenengan ini kebial senjata tajam atau apa? Loh, saya itu punya ATM, alat tusuk manual. Iya. Terus kenapa? Nah, kenapa kok niru siapa? Kok wani? Ya, kok berani niru siapa? Padahal Kanjeng Nabi kan tidak seperti itu. Cerewet. Yo, wis. Siapa yang suka motor? Kalau kamu naik motor, itu ada apa? Ada rem, ada gas. Ada rem, ada gas. Ibarat manusia itu punya iman, manusia itu punya nafsu. Iman itu gas, nafsu itu iman itu rem, nafsu itu gas. Lah orang yang selamat menghadapi kehidupan, orang yang tahu kapan dia menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Saya gini, ngaji gas, sedekah gas, sholat gas, haji gas, ngelonte rem, sholawatan gas, tadarusan gas, tahlilan gas, demeni bojone tanggane rem. Lah hidup ini akan indah manakala kita bisa menyelaraskan penggunaan rem dan penggunaan gas. Ngono le. Maksiat rem, nakal rem, tengok-tengok ning omah rem. Ngapain? Digas sing apik. Sing apik digas, sing elek direm. Sekarang sudah selesai pandemi, hampir selesai lah. Saya bilang, buat perubahan, sudahi rebahan. Kalau kemarin rebahan toh, sekarang sudah mulai berubah. Ayo, maka kalau dalam kitab hikam itu ada bahasa roja, ada bahasa tamani. Roja itu artinya harapan, tamani itu artinya angan-angan. Yang namanya harapan itu apa? Orang mempunyai niat diwujudkan dengan amal dan perbuatan, itu namanya harapan. Kalau kamu punya niat tapi nggak pernah berbuat, itu namanya angan-angan. Kerja ra gelem, macul ra gelem, dodol ra gelem, usaha ra gelem, gaweane turu, begitu tangi gawe status WA, akan indah pada waktunya.
Ndang tangiyo, turumu miring, ilermu mambu, obatmu ndang diombe. Kowe di bojo rung? Alah rupa kaya ngene kaya payu. Jadi kenapa saya kuat? Karena saya bisa menyelaraskan kapan menggunakan gas, kapan menggunakan rem. Maka alhamdulillah sampai hari ini saya selamat. Banyak yang goda enggak Gus? Banyak. Mau digoda apa enggak terserah kita. Saya kalau pulang pengajian di lokalisasi, mbak-mbak keluar kamar mandi pakai anduk tok begini. Begitu ketemu saya dia bilang, Gus mampir. Apa yang kamu lakukan? Oke, kalau saya enggak, delek-delek parani. Alhamdulillah selamat sampai hari ini. Itu ya, gas, rem, gas, rem, gas, rem. Ya, iki sapa iki mbok yo panake iki. Ayo, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Mujainab dari Pati. Dari Pati? Ya. Ini Demak. Ini Pati. Yang mau saya tanyakan, anak saya itu kan di pondok, tapi masih kecil. Yang satu kelas 1 SD, yang satu kelas 1 Sanawi. Terus itu cara untuk menirakati anak-anak saya supaya kerasan dan betah di pondok. Apakah ada tips-tips yang harus saya lakukan? Nah, 400. Kowe di bojo ora? Tak cekal mic-nya dulu. Di rumah punya TV, di rumah punya TV enggak? Punya. Oh, rata kei wis duwe. Di rumah punya motor enggak? Punya. Rata weli. Ning omah di mobil ora? Mboten. Emang aku bojomu anak-anak wae. Kirim-kirim ae ya. Yang pertama, ini pertanyaannya bagus tentang tirakat. Apa rumangsane kita itu bisa besar karena kita sendiri? Enggak mungkin, Mas. Itu mergo tirakate wong tuwa. Mulyane anak kuwi mesti mergo tirakate wong tuwa. Ora ana kamulyane anak kejaba tirakate wong tuwa. Apa bedane wong tuwa mbiyen karo wong tuwa saiki? Wong mbiyen niku senengane nandur atau ngarep-ngarep ngunduh. Wong saniki gaweane ngunduh tapi ra tau nandur. Wong mbiyen nandur kayu jati tapi ra ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Mila wong mbiyen iku jatine tuwa-tuwa. Soalnya napa? Wong biyen biasa nandur ra tau ngarep-ngarep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngetok kayu jati tapi ra gelem nandur kayu jati. Wong sing gelem ngunduh ora tau nandur kuwi ana 3. Siji maling, loro pemborong, 3 codot. Mila awakmu gelem ngunduh ra gelem nandur berarti kelasmu kaya codot. Maka Bapak Ibu para codot rahimakumullah, napa tirakate? Siji, mang poso. Ibu kula niku sregep poso kagem kula. Saniki kula genti poso untuk anak kula. Anak kula loro tak posoni. Mila napa kula poso ndawut? Supaya anak kula oleh kamulyan dengan apa yang saya lakukan. Siji. Nomor loro, ben bar salat dongakno. Donga orang tua kepada anak terutama ibu itu tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila sak nakal-nakale anakmu aja nganti mok seneni dengan bahasa yang tidak pas. Kadang-kadang anaknya nakal, wong tua nopo, bocah kok nakal, persis kayak bapak nih. Please deh, sing milih bapak nih ki yo awakmu dhewe. Anak salahin nopo? Wong anak yo ora ndelok dilairke kok. Wong biyen anake digawe, anake yo ora tau ngrasake kepenak kok. Ayo, mila jenengan Fatihah sholawati ben bar salat. Anake turu, cekel sirahe sholawati. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah, mandi. Kowe duwe bojo cangkeme cerewet, gampang. Bojomu turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Wis di Fatihah tetep cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Modar-modar dhewe kowe. Poso. Puasa itu apa Senin Kemis itu bagus. Terus apa pas di hari lahirnya itu? Poso Senin Kemis ditambahi yaumu wiladi, puasa dari kelahiran anak. Dianggap tirakate ibu marang anake. Anakmu lahirin minggu paing, ben minggu paing kowe poso. Anakmu lahirin minggu legi, ben minggu legi kowe poso. Ngono ora mau mangan-mangan wetenge gedene kaya ngene. Ya Allah. Nun Bu nggih, muga-muga anake saleh salehah. Amin. Wis pira iki mau? Wis pira? Oh kene telu. Ya, loro-loro meneh. Ayo sing lanang. Ya iki masak iki. Oh. Iki sak awak weteng kabeh iki piye iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas rano kipas angin danjuk. Cedak kene, Bro. Ayo tanya apa? Namamu siapa? Nama saya Adi Budiono, Gus, dari siapa? Adi Budiono. Adip Widiono. Dari Sahabat Diva Jepara. Dari mana? Sahabat Diva Jepara.
Jepara. Difabel. Oh, difabel. Nih. Pertanyaan saya gampang sebenarnya. Apa? Ini, kenapa kami harus diciptakan berbeda? Kenapa? Kami harus diciptakan berbeda. Kenapa kamu diciptakan berbeda? Masya Allah, pertanyaan banget. Tak kai 500.000 kamu. Pas. Nah, 500. Ciro Lupatmo. Duitnya mau apa? Orang londe lo ya, kowe tak ajar lo kowe. La tahtakir mangdunaka falikuli syai'im maziyah. Janganlah kamu menghina orang yang berada di bawah kamu. Kenapa? Karena segala sesuatu punya kelebihan masing-masing. Pertanyaannya, Dip, kenapa Allah menciptakan kamu seperti itu? Karena Allah menganggap kamu lebih kuat daripada Gus Miftah. Tepuk tangan untuk Adib. Dip, ingat, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat kecuali tanpa solusi. Kamu jangan menganggap kamu kurang, jangan menganggap kamu difabel, Dip. Tapi kamu adalah makhluk yang unik dengan segala kelebihannya. Kalau Anda punya anak, anakmu nakal, anakmu nggak pinter, jangan katakan dia nakal, jangan katakan dia bodoh, tapi sebutlah dia anak dengan pribadi yang unik. Kowe lah goblok-goblok ke anakmu, berarti ya salahmu dewe. Wong sing kelon biyen yo manuk-manukmu dewe. Jadi Adib, kamu harus percaya diri. Kenapa Allah menciptakan kamu dengan segala kelebihanmu? Jangan pernah mengatakan kekuranganmu, karena Allah sayang dengan kamu. Kenapa yang dikasih ujian kamu? Ingat, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuannya. Fa inna ma'al usri yusron, bersama kesulitan ada kemudahan. La tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Adib, ingat, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Saya doakan mudah-mudahan Adib menjadi orang yang luar biasa. Makasih Adib ya, semangat, percaya diri. Nyoh, tak tambahin sak piring iki kowe nyoh. Ayo. Apa kowe njaluk? Iki. Assalamualaikum Ini terakhir. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Ida. Siapa? Dari Bu Ida. Bu Ida. Dari Jepara Umur? sendiri. Umur saya sudah kepala 5. Kepala 5 expired. Single parent dengan 4 anak. 4 anak, masih punya suami? Single parent. Ih, hidup janda. Alhamdulillah. Hidup indah bila disertai dengan janda dan tawa. Tadi Gus Miftah menerangkan bahwa kalau pada waktu Gus Miftah kecil, pada saat nyantri dibekali dengan Fatihah, tidak dibekali dengan materi. Betul. Sedangkan anak saya 4-4-nya di pesantren semua. Terus bagaimana cara menggunakan bekal Fatihah di samping bekal materi? Terus bagaimana menanamkan anak itu bisa percaya diri atau bisa menerima keadaannya, menerima apa adanya dengan yang diberikan orang tuanya, tidak nolah-noleh dengan teman-temannya. Terus yang ketiga, selanjutnya bagaimana cara memantapkan bacaan sholawat sehingga bisa terbawa kemana-mana. Oke, Bu Ida, 200.000. Terima kasih. Nah, Bu. Adib udah nikah belum? Belum. Nikah sama dia mau nggak? Iya. Santai Adib. Kalau jodoh pasti ketemu, ya toh? Kalau nggak jodoh pasti bertamu. Kalau jodoh pasti ketemu, kalau nggak jodoh pasti bertamu. Bu, saya dulu itu kreativitasnya berlebihan. Saya masuk kelas, pasti telat. Kiai saya bilang, Miftah, kenapa kamu terlambat? Saya jawab, mohon maaf Kiai, untuk belajar tidak ada kata terlambat. Oh, gagah. Dosenku itu stres Mas. Saya tuh ujian Pak, pakai sandal, kampus. Diusir sama dosen saya. Miftah, kamu keluar. Kenapa Pak? Kamu nggak pakai sepatu. Keluar. Kenapa kamu pakai sandal? Saya keluar Bu, pakai sandal. Begitu saya keluar, saya baca peraturannya. Mahasiswa ujian tidak boleh menggunakan sandal. Akhirnya apa? Sandal saya copot, saya cari kresek. Akhirnya saya masuk kelas pakai kresek. Kresek. Dosen saya marah. Kamu menghina saya Miftah.
Kenapa Pak dosen? Nggak boleh pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Coba Pak dosen dibaca peraturannya. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, tapi nggak ada bahasa harus menggunakan sepatu. Yang saya pakai bukan sandal tapi kresek, merongos gue Pak aku. Saya dari dulu Bu. Tapi apa? Saya itu diuntungkan dengan doa orang tua saya. Hari ini saya diuntungkan dengan istri saya. Bu Ida tahu, istri saya itu setiap hari membaca sholawat minimal 15.000 kali. Ayo bojone sopo sing iso saingan kalau bojoku? Istri saya Beb, minimal 15.000. Makanya istri saya itu susah dipoligami gara-gara apa? Sholawatnya lebih banyak daripada saya. Bojoku ya tak keloni le. Ayo kelon sallallahu ala Muhammad sallallahu. Tak keloni sholawatan bojoku iki. Wampuh. Malam begini saya telepon. Kamu lagi apa, Bun? Sholawatan, Mbah. Udah berapa kali? 14.000 kali. Kok belum tidur? Menyelesaikan 15.000 kali. Every day, kulla yaum, setiap hari. Istrinya Gus Miftah nggak pernah sholawatan kurang dari 15.000 kali. Maka mungkin Bu yang menguatkan saya itu karena sholawatnya istri saya. Lah kewajiban kita itu ikhtiar Bu, soal hasil urusan Gusti Allah. Doakan anakmu sebaik-baiknya, selebihnya tawakal, pasrah karo Gusti Allah. Moga-moga anakku jadi sing apik. Jangan pernah anak menjadi korban ambisi orang tuanya. Karena hari ini banyak anak stres gara-gara menjadi korban ambisi orang tuanya. Anakku harus jadi ini, jadi apapun Bu, yang penting manfaat. Gus, anak saya nggak mau kuliah, ora popo. Kamu boleh berhenti sekolah, boleh berhenti kuliah, tapi tidak boleh berhenti belajar. Apa rumah salah mau kuliah ki mesti oleh pekerjaan sesuai dengan ijazahnya, ora Bu. Koncoku kuliah neng di teknologi nuklir. Saiki pekerjaannya apa? Tukang gawe mercon. Ben bulan Ramadan, ya Allah. Dor. Kan mercon. Yang lucu lagi Kang, teman saya itu kuliahnya di geologi pertambangan. Sekarang pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Sekarang dia punya mobil tangki sedot WC, gambare Gus Miftah, gancok ra gitu loh. Mobil sedot WC gambare Gus Miftah. Tulisannya apa? Silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Saya itu dinobatkan sama Kik Endi, besok mau masuk rekor muri selebritis yang wajahnya paling banyak ada di bokong truk. Sampai saya dapat julukan wali bokong truk gitu loh. Karena gambar saya banyak di bokong truk. Kalau dulu kan gambarnya janda-janda orang seksi, captionnya bojomu adalah semangatku. Wow. Sekarang kalah Pak dengan gambar saya, dengan quote-quote saya. Yang paling viral apa? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Bu, ikhtiar. Soal hasil urusan Allah. Yuk terakhir, ini terakhir. Lo mau wis oke angkat tangan kabeh tak gebuk lo gue. Terakhir. Udah 5. Ini nih. Ya, sampai ramu itu tak gretek belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Hafi Maulana Mumtaz dari Jepara. Muhammad Hafi Maulana Mumtaz. Wah, namanya lebih bagus daripada wajahnya. Apa Davi? Pertanyaan saya, gimana cara mengatasi pikiran kemana-mana saat menghafal Al-Quran Gus? Oh, pikiran kemana-mana? Jadinya kamu tidak mikir fokus. apa? Ayo, kamu mikir Nikita Mirzani ya? Aku Nikita Mirzani itu jamaah saya, besok tanggal 20 ngaji sama saya. Tolong ya, kalau lihat orang jelek jangan lihat kejelekannya, kamu doakan. Hari ini semua orang mencaci maki Nikita Mirzani, padahal Nikita Mirzani itu pernah mondok di Gontor. Dan hari ini dia ngaji sama saya. Besok haul pesantren di Cirebon, kiainya bilang, Gus, saya mau haul ngundang Gus Miftah, bisa nggak membawa Nikita Mirzani? Nikita Mirzani tak WA, Nduk, bisa ikut ngaji sama saya? Bisa. Saya itu kalau orang dianggap jelek, itu malah tak parani Pak. Hercules, orang semuanya mengatakan dia jelek, ikut saya. Tadi mau berangkat ke sini telepon saya, Abah, katanya ngaji sama Lindu Haji, Bah. Iya. Salam ya Bah untuk teman-teman Lindu Haji, Hercules. Jadi kalau saya orang dianggap jelek Pak, malah tak parani. Itu adalah peluang dakwah kita, kok ngapain toh? Tepuk tangan untuk orang jelek. Pokoknya saya cinta sama orang ahli maksiat itu. Makanya Gus Miftah dapat julukan apa? Presiden para pendosa. Imam Syafi'i pernah matur sama gurunya, namanya siapa? Kiai Waki. Syakautu ila waki'in su'a khifdi.
Saya matur kepada Kiai Wage, Pak Kiai, kenapa saya susah menghafal? Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Kiai Wage mengatakan kepada saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Fa akhbaroni bi annal ilma nurun. Beliau mengkabarkan kepada saya bahwa ilmu itu bercahaya, wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Makanya kalau kamu pengen cepat hafalan seperti Imam Syafi'i, salah satu caranya adalah kurangi maksiat. Maksiat lisan, maksiat pikiran, maksiat mata, maksiat mulut, dan termasuk maksiat tangan seperti mereka. Wow, mereka itu paling banyak maksiatnya tangan. Mergo ora duwe bojo, nyanyi lagu ini Gus Dur. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso sabunan matamu lamaran. Sabunan nih loh. Kurangi maksiat itu. Insya Allah tak dongake muga-muga ndang hafal Quran yo ya. Ya, 200.000. Gampang men golek duit. Terakhir. Wis 5, kesel aku. Kamu pakai masker merongos ya? Wow, terakhir uripmu kaya batik pakaian pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana dari Jepara. Siapa? Diana. Diana kekasihmu. Diana umurnya berapa? Umurnya 23 tahun. 23, udah nikah belum? Belum. Bib mau tanya tentang tadi ambisi orang tua. Apa? Ambisi orang tua. Ambisi orang tua. Kenapa Ketika orang tuamu kenapa? Enggak sih, Oh, cuman bukan. Oh, kamu jangan nangis, aku jadi gak enak. ketika ada orang tua punya keinginan tapi enggak sesuai sama anaknya, tapi namanya anak kan harus nurut sama orang tua. Dilakuin anaknya tapi enggak sesuai hatinya. Terus? Itu Bagaimana? Lambu aku orang tua kok. Oh, gini. Gimana sama? Pakai duit di sana. Wow, coba duitku. Ya. Coba Ciro lu. Wah, rantai entek. Aku mumet duitku rantai entek kepiye? Apa? Oh, kamu minta duit sini, Dek. Apa? Kenapa? Cowoknya baru 4. Allah tenane, kamu naksir Diana kan? Dok, kalau orang tua punya keinginan, kamu punya keinginan. Selama keinginan orang tua kamu tidak mengandung kemaksiatan, kamu wajib taat dan hormat sama orang tuamu. Tapi kalau perintah orang tuamu ada kemaksiatan, apa yang harus kamu lakukan? Wajib hormat tapi tidak harus taat. Bedakan antara hormat dengan taat. Maka dalam kitab taklim ada bahasa al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Ya, yuk, aku udah capek. Lagu terakhir, Ono Habib, aku tak mulai. Shallallahu alaihi Muhammad. Hatiku rasane lara, nyawang konco adoh karo agama. Ayo dancuy, malah menang bae. Atiku rasane lara, nyawang konco adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Sholawat ya Rabbi
UI, ayo rene gendang ngaji. Tangan di atas untuk Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil waghfir lana ya wasi'an wal habibul ladhi berjasa fa'atuhu likulli haulin minal ahwali. Ayo ambiar bareng-bareng. Atiku rasane loro, nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis ketik eloku, remo acur rasaku, kowe teka ninggal aku. Sholawat ya Rabb balik mako waghfir lana ya wasi'al karami wal berjasa fa'atuhu likulli haulin ahwali muhtahimi. Apa iki wis kudu ikhlas kelangan tresnane, kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Sholawat sing banter bareng-bareng. Ya Rabb waghfir lana ya wasi'an wal habib berjasa fa'atuhu likulli haulin minal ahwali. Saya minta gendangnya tok, sholawatnya sing banter. Ya Rabbi waghfir lana ya wasi'an wal berjasa likulli haul ahwali muhtah. Shallu ala Nabi Muhammad. Iki turane duwite tak kaya cah hadroh ki nyo. Yo, iki cah hadroh. Yo. Wis kesel aku. Ada Habib Musin. Saya mohon izin, aku wis kesel. Wis rampung ya. Sekali lagi, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Masuk? Jadi jadilah diri kalian sendiri. Gak usah ikut-ikutan menjadi orang lain. Kenapa? Karena mawar tidak harus berkembang bersama. Kenapa? Karena semuanya punya proses yang berbeda-beda. Mimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kalau hari ini ada orang yang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Ingat, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan, tapi dengan telapak tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Porsi kreativitas
critical thinking, communication, dan collaboration. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.